Ini siapa? Konten kreator politik. Ya. Kayak pernah lihat makanya ya? Iya. Saya nggak pernah mirip siapa-siapa. Kalau Iya, iya. ngukur nasi pakai apa? Pakai Jempol. Oh, itu Asian value. Gue pakai telunjuk biasanya. Ya terserah penting tangan, nggak usah ngepas gitunya lah. Berarti setuju dong Asian value. Ya setuju. Orang Martin Anugrah setuju dengan Asian value. Selamat datang kembali di POV, Point of View by Cameo Project. Dan sekarang di season baru ini gue nggak sendirian, udah pasti gue ajak temen gue biar nggak nyembur sendirian. Gian Luigi dari MLI ya? Sudah enggak. Oh, udah enggak lu? Masih, tapi sudah tidak. Masih apa udah enggak nih? Gimana ya ngomongnya ya? Masih terlibat. Ah. Tapi hari-harinya udah nggak di MLI. Oh, jadi ini bukan sama ML ini? Biasa kan ada coki kan biasa di sini. Biasa ya, Coki, benar. Iya. Enggak, dulu ada Coki. Ini kan point POV. Ini kan program kayak kenal ya. Iya, Ya, program. kayak- Dulu pernah ada memang. Ini kayak ya. program legend dari sekelompok orang legend di dunia YouTube Indonesia yang konon kabarnya personilnya udah meninggal semua ya kalau nggak salah. Ada satu yang hampir meninggal. Temen Anda. Sahabat saya itu. Iya, tapi beneran dia mau kan di podcast kan ceritanya Iya. mau tapi aslinya Nah, memang kita kan nggak beneran. ngomongin ini kan. Oh, iya, iya, beda. Oke. Rakyat jelata sudah ngobrol. Tunggu ya. Ini lama nunggu, ini emosi loh lama-lama. Maaf, Anda orang baru, ntar ya. Ini makanya ini kan satu nih Gian Luigi Iya. kan dari Kan harusnya kan biasa di sini ada kalau dulu tuh point of view dulu tuh POV dulu tuh Martin, Reza Nangin, Coki nih biasanya nih. Oh iya. Ini kursi yang pernah Enggak ditempati dulu sama kan POV lesehan. Iya. Tapi merahnya bagus ini. Merahnya bagus. Enggak kesana. Anda. Karena gue sekarang bermain di dunia politik, Iya. gue bawa temen. Oh gitu. Ini adalah Enggak, tunggu, namanya apa? Tadi kan MLI terus. gue komisi sekarang. Oh, komisi. Komisi.co. Berapa komisinya? Nah itu. Oh, oke. Nah asal mula namanya itu. Karena Semuanya hidup dari komisi. kita bekerja untuk komisi. Nah ini juga Ini siapa? konten kreator politik. Oh, kayak pernah lihat makanya ya? Iya. Saya ngeliat di mana ya? Ini tunggu. Jangan suka berasumsi. Nah. Saya nggak pernah mirip siapa-siapa. Tapi Iya. kalau orang lain merasa mirip saya, ya bukan tanggung jawab saya. Mirip aja. Oh, mirip ya, mirip. Kebetulan mirip sama salah satu tokoh. Aduh nggak enak ngomongnya. Ada yang mirip saya? Ada, Pak. Di universe kalian ada? Ada. Ada. Ada mirip. Pemilihan direktur juga nggak? Oh, enggak beda. Pak Gahan. Oke. Namanya juga mirip. Kalian ini ngomong apa sih? Ada. Aku nggak paham loh ini. Ada seorang bapak Iya. yang mirip sama sampean di universe kita itu kalah. Kalah. Heeh. Tidak menjunjung tinggi Asian value pasti itu. Baru mulai udah Asian value. Kenapa? Ada yang salah? Ada masalah apa sih? Anda setuju dengan Asian value? Apa? Tunggu. Apa Asian value itu apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu loh. Nah, ini harus satu visi dulu nih. Nah, Itu dijelasin. apa istilah Asian Pak value? Gahar ini lebih ngerti. Ini kalau di tempat saya ya, di universe saya, kita itu harus menghargai yang namanya orang yang lebih tua, Nah, saudara. Dihargain. Ya sama di sini juga kita menghargai yang lebih tua gitu. Berarti setuju dong Asian value? ya setuju. Kamu Ya hormat menghormati yang lebih tua kan? Iya kan? Ya setuju dong. Nah, Nggak, orang Martin Anugrah setuju dengan Asian value. jawab. Yang kendel gitu loh kayak saya. Jawab aja gitu loh. Jadi gua. Tunggu, ini kata-katanya mirip video yang tadi gua Iya, temen gua tuh. Iya. Gue setuju sama kita harus menghormati orang yang lebih tua dan kebetulan gue adalah orang Asia. Nah. Kayak gue setuju sama hal itu ya. Berarti Martin setuju dengan Asian Asian value. Lo kok cengesan? Enggak, ya makanya gue mau nanya nih, konteksnya apa? Ya dalam segala hal. Ah, Dalam hal apapun tuh ya kita ngikutin Asian value yang artinya orang tua itu harus kita hargain dimanapun tempatnya. Budaya Asia. Budaya lo itu. iya. Itu kan Ketemu cuma orang Gak usah ngomongin orang tua. Kamu ketemu orang baru yang lebih tua. Kamu hormati nggak? hormat lah, masa kurang ajar? Nah iya dong. Lah, Berarti nggak apa-apa. itu salahnya di Di mana? tempat kerja kamu ketemu yang lebih tua, kamu hormati nggak? Ya hormatin lah. Ya itu salahnya di mana? Nah, Tapi gini. gua Asian value yang gua tahu ya, maksudnya kita sebagai orang Asia itu beda sama
nilai-nilai yang orang barat lakukan, Ya. Western value, Ya. ya kan? Jadi kayak contohnya ya kayak tadi tuh orang tua ya kita panggil ada sebutannya Mas. Ya. Ini ngomong-ngomong aku manggilnya siapa ini? Bapak. Ya Pak dong, kamu lihat ubanku. Oh. Walaupun silver kan, kan nggak rata, tapi kan punya uban. Iya benar. Kamu nggak ada. Iya benar, salah Oh, iya, berarti. iya, iya. Gitu loh. Iya, Jadi iya, Asian iya. value itu macam-macam bentuknya. Iya kan? Contoh tadi ketemu dengan lebih tua. Nah, kebiasaan Asia juga ada. Bukan Asian value itu bukannya dinasti politik. Gini, Enggak, tunggu. belum nyampe ke sana. Oh, lu dengerin dulu orang Oh, yang iya, tua iya, ngomong. iya, Nah, iya, ini iya. Asian value adalah menghormati yang lebih tua, salah satunya dengan panggilan atau mempersilakan ngomong Iya. dulu sampai selesai. Ya. Terus kebiasaan Asia, contohnya kalau makan nggak pakai nasi, ada yang kurang. Oh iya. Itu kan Asian, Asian value. value, benar. Kalau Iya, iya. ngukur nasi pakai apa? Pakai Masak beras supaya jadi nasi, cara ngukurnya gimana? Pakai Jempol. Oh, itu Asian segini. value. gue pakai telunjuk biasanya. Ya terserah penting tangan, nggak usah ngebahas gitunya lah. Mau pakai jempol telunjuk, pantes programnya hilang. Ribet kamu itu. Contoh. Oh, Asian value itu juga salah satunya adalah Apa? nempel stiker Happy Family di mobil. Nah. Itu di luar negeri juga ada. Nggak ada orang di luar negeri nempel stiker Happy Family depan sebelahnya Dufan, nggak ada. Cuman di Indonesia Ya, masuk akal. sama stiker Masuk I'm akal. Yellow Jacket. Kader bang. Ya intinya kalau versi saya seperti itu, Asian value itu. Oh gitu maksudnya. Saya aman. setuju. Berarti aman dong sebenarnya kalau versi lo. Ya aman dong, kan namanya hierarki itu yang benar kayak gitu. Oh. Kamu mau dilawan sama adikmu? Pasti nggak mau lah, kamu kan pengen adikmu tuh menghormati kamu. Oh iya. Ya gitu dong. Nah, dinasti Gitu. politik di mana nih? Langsung. Pembahasan dinasti politik di Tunggu, mana? kok langsung ke dinasti politik? Hubungannya apa? Yang Jadi ngomongin- sebenarnya di videonya Total Politik Ya. lagi ngebahas dinasti politik. Nah. Ada Panji, Budi Ari. Ya, oke. Nah, tiba-tiba di potongan video itu Ari tuh ngomong bahwa dia setuju dengan dinasti politik karena itu termasuk Asian value. Kan Oke. mungkin gambarannya adalah selain tadi yang dia omongin Pak Gahar ini, kayak misalnya gua punya teman, gua titipin ke temen gue yang lain yang punya perusahaan. Nah itu tuh Asian value, itu biasa dilakukan. Emang kalau di luar negeri nggak pernah kayak begitu? Gue nggak pernah lihat Katy Perry nitipin adiknya di Indomaret ya, gitu buat kerja di sana nggak pernah sih gitu. Kayak Katy Perry tiba-tiba ngomong sama Justin Bieber ada kerjaan nggak nih, nitip adik gue jadi roadman, nggak pernah. Ya karena kalau di luar negeri kan adatnya kan mereka nggak deket sama keluarga. Oh iya. Kalau kita kan gimana Oh, gimana emang. caranya keluarga itu harus bersatu, sukses bareng, susah bareng, mangan nggak mangan, Yang penting mangan. ngumpul lah, kamu tuh rusak aja. Makan nggak makan asal kumpul. Kumpul ya bener Pak. Gue setuju. Nah tapi maksudnya kalau konteksnya itu jadinya benar gitu loh. Ya berarti kan ini kan bagaimana kita melihat dari konteks yang diobrolin kan. Iya. Nah Panji pada waktu itu sedang membahas tentang dinasti politiknya itu. Iya. Ya, Oke. makanya oke. Ari ngomong bahwa ini Asian value. Oke, itu sepenggal Sepenggal video ya sebenarnya. Panji ya. langsung nyecer seorang Ari Putra ngomongin bahwa dinasti politik Asian value. Ya gitu. Tapi itu mungkin nggak? Kalau ini kan dia yang mengangkat soal Asian value nih. Ya. Emang di Asian value itu ada nomor berapa tuh dinasti politik itu? Nomor 1. Berarti dari tadi yang diomongin yang bawah-bawah, yang nggak penting-penting. Iya. Tapi emang oke, kalau kita bahas dinasti politiknya, emang Oke. menurut lu salah atau nggak dinasti politik? Oke, jangan Oke, terlalu jauh. oke. Jangan terlalu Lu- jauh oh. dinasti politik deh. Gue bisa jawab tuh, gue bisa jawab kalau Nitip itu. saudara di perusahaan teman atau nitip kerjaan di Gini, teman. Dik, yang salah menurut gue yang mengganggu ya, gue nggak Ya. bilang salah. Karena ini Ya. bukan antara salah atau benar, tapi yang mengganggu di pikiran gue adalah kata nitip. Oke, nitip. Kata nitip. Oke, Tapi oke. kalau merekomendasikan, Hah? dia ada satu perusahaan, Ah. dia butuh orang marketing. Nah, gue lihat, oh ada saudara gue. Gue mau rekomendasiin ke perusahaan lu, nggak apa-apa nggak? Dia bagus nih. Kalau rekomendasi juga gue setuju. Iya, makanya berarti kan yang salah itu adalah diksi yang dipakai adalah nitip atau memang secara harafiah menitipkan. Ini titipin anak gue ya. Yang terjadi kan bukan dititip, emang didorong maju kan? Itu kan menurut orang. Nah,
Ingat, semua kegiatan itu diawali dari niat. Oke. Lah kalau niatnya rekomendasi, anakku lo pintar, ponakanku lo jago. Oh. Itu kan niatnya kan ngasih tahu. Masalah kamu tertarik kan Urusan belakangan. bebas. Oh. Masa iya Eh. kamu ditawarin kayak gitu, kamu punya kenalan ini enggak yang jago ini? Masa kamu mikirnya tetanggamu? Pasti yang Kan yang terdekat. kamu yang terdekat. Enggak, itu kalau misalkan skenario satu. Kalau misalkan skenario sebetulnya bukan mendorong, bukan merekomendasikan juga. Kalau misalkan lu kan gue baru kenal sama lu ya. Nih, lu kan kita temenan nih. Iya. Ya kan, kita temenan. Udah gitu lu mau nyari wakil direktur. Ya. Terus gue punya anak. Misal, terus lu ngeliat, anak lu mau nggak gue ajak jadi wakil direktur? Ah ya terserah. Ya boleh. dong. Terserah, boleh-boleh aja. Kalau anaknya mau, ya terserah. Lu mau ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Wakil direktur. Ya. Menarik. Gue nggak melarang, gue tidak melarang. Lu nggak melarang. Gue nggak tapi melarang lu orang berekomendasi. Tapi Enggak, kok- gue nggak rekomen. Ya, gimana? Gue tidak merekomendasikan. Tapi dia datang nggak gue, misalkan, boleh nggak gue ajak anak lu karena gue lihat anak lu bisa nih. Ya terserah anaknya dong, udah gede, udah umur 17 tahun. Kalau anak pertama gue setuju sih. Kalau anak terakhirnya gue nggak setuju sih. Ini ngomongin apa sih? Kalau anak pertama kan lebih pengalaman, Ya. umurnya juga jauh lebih tinggi, lebih punya pengalaman. Kalau anak terakhirnya kan masih muda banget, itu berarti belia Lebih banget. petakilan kayaknya ya. Iya, lebih petakilan. Oh. Nggak, biasanya kan kalau punya saudara begitu. Iya. Oh iya, Anak iya. kecil iya. Tapi beda ya, bukan ini ya konteksnya ya. Bukan, Iya, bukan. iya. Aku balik universe aja ya. Lebih aman. Tapi gini, kalaupun kita nitip, tapi sesuai aturan gimana? Jadi nggak ada yang dilanggar sebenarnya. Ya kalau Enggak sesuai ada. aturan aman, boleh-boleh aja dong. Sekarang yang punya hak untuk menentukan itu nitip sama rekomendasi siapa? Ayo. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya. Lah iya, makanya semua asumsi dong. Siapa tahu Bener nggak? ini dia sendiri nggak tahu kalau apa anakmu tadi ditanya. Iya, Ya, ditanya. anakmu Dia ada yang mau rekomendasi. ngajakin. Siapa tahu dia nggak tahu. Oh, aku yang tertarik sama anaknya. Iya. Iya. Berhubung ini anaknya temenmu, Nah. orang mikirnya nitip. Nah, tapi kalau Padahal kan misalnya, minta tolong. kalau misalnya di perusahaan tersebut peraturannya boleh nih nitip-nitip, maksudnya terserah mau nitip atau rekomendasi. Iya. Tapi ternyata ini ada peraturan yang diubah demi anak ini masuk. Yang rubah siapa? Yang rubah akhirnya peraturan kantor. Yang ya memegang terserah peraturan. orang kantornya sendiri. Perubahannya kan terjadi karena anak ini mau masuk. Belum tentu. Lah kata siapa itu? Ya kata siapa terjadi karena anak ini mau masuk. Karena tiba-tiba di saat ada emang pemilihan wakil direktur mencalonkan, tiba-tiba di peraturan perusahaan diubah demi anak ini masuk. Jadi seakan-akan anak ini bisa maju karena peraturannya diubah. Wah, gue udah bisa jadi jubir. Enggak, gue nggak tahu ya. Maksud gue gini, gue sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Satu, yang bilang ini peraturan perusahaan dirubah karena anak ini mau masuk siapa? Karena momentumnya jadi ada kecurigaan di orang. Kecurigaan. Iya. Kalau kecurigaan mah bebas-bebas aja, semua orang Anda bisa boleh curiga main dulu aja ya. masalahnya. Ini lagi debat nih berdua ini ya. Iya terus yang seru aku videoin. Lumayan. Netizen culun debat. Enggak, gua nggak melihat konteks politik ya. Ya, Gua nggak ada. melihat konteks kalau Karena gini, misalkan kalau akhirnya jadi kecurigaan itu yang susah, Tin. Ketika ada satu perubahan yang membuat jadi orang curiga, ini kan jadi timbul apa ya, gejolak di tempat tersebut. tapi kecurigaan itu sebetulnya asal muasalnya itu bukan dari objeknya, dari subjeknya, orang yang curiga. Karena Orang yang curiga. waktunya tepat banget. Iya, tapi lu sebagai ini perumpamannya aja ya. Lu sebagai seorang suami, pernah menjadi suami. Pernah. Nah, ya kan? Nah, berarti lu pernah nggak? Lu nggak melakukan apapun bahkan. Istri lu curiga. Sering. Nah, iya dong. Iya. Dan kamu kenapa sih? Pasti punya selingkuhan. Ayo. Emang gitu omongnya. Padahal lagi tidur. Takut sama istrinya. Bukan takut. Sebentar maaf. Apa? Wah, Kenapa? halo. Aku lagi sama temenku lo. Kumpul. Nggak nongkrong nih. Foto ya foto. Iya nih ada saksi. Foto. Ayo lah. Oh ya. Lu kan lu nggak ngapa-ngapain. Nggak, Tapi iya. ada orang curiga. Nah, apakah membuat lu jadi salah? Ya, sebenarnya- Walaupun pada waktu itu mungkin lu salah. Iya. Ini yang bahas. Nggak.
Ini kalau pengen bahas istriku, gue bahas dulu nih. Ya, gue salah waktu itu. Ya, maksud gue adalah sebagai direktur kan mencari calon direktur baru. Nah, calon direktur baru ini ya kayak waktu itu Pak Gahar nyari wakil. Nah, sedangkan peraturan perusahaan tuh emang nggak boleh, ya kan nggak boleh. Nah, si pemilik direktur yang lama dengan tim HR-nya merubah peraturan di saat kontestasinya dimulai mencari calon direktur baru. Akhirnya menjadi kecurigaan lawan-lawan lain bahwa wah ini peraturannya di otak-atik ini demi anak ini. Oke. Gitu. Asumsinya seperti itu. Asumsinya jadinya gitu. Jadi nggak dibilang kalau siapa yang salah juga nggak ada yang salah karena momennya seperti itu dibikin ada asumsi terjadi. Berarti gini, kalau tidak kebetulan ada satu orang yang mau masuk, misalkan dia dilakukan 5 tahun yang lalu, berarti nggak ada masalah dong perubahan peraturan soal usia ini? Tidak akan jadi polemik. Oh. Gitu loh. Ketika peraturannya mau diubah mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tidak ada kontestasi pemilihan direktur, menurut gua aman-aman aja. Tidak ada kecurigaan gitu loh. Iya tahu gitu dari dulu aja dia. Harusnya. Ya kan? Cuman kan pada Tapi waktu itu nggak kan maju, gak ada yang maju. Value tadi. Oke, jadi tunggu. Permasalahannya sebenarnya di kalau dinasti politik ya jelas kalau gue bilang gue nggak setuju kalau memang ada praktek dinasti politik itu gue nggak setuju. Gitu, gue nggak setuju sama istilahnya apapun itu dinasti politik nggak setuju. Karena itu apa ya istilahnya mematikan nilai demokrasi kalau menurut gue karena percuma gitu. Karena setiap orang punya hak yang sama. Enggak, demokrasinya dari mana? Demokrasi itu jadi mati kalau misalkan adanya dinasti politik. Nah, makanya gue nggak setuju. Jadi kan karena menurut gue setiap orang yang memang masuk ke dalam persyaratan itu bisa untuk maju atau dicalonkan. Lah kalau majunya itu kapasitasnya cocok sesuai, nah, berarti Pak Gahar ini setuju ya? biasa aja. Lah kalau kompeten kan nggak apa-apa. Yang menilai siapa? Yang menilai siapa? Jadi karena mentang-mentang ini ada dari siapa, langsung dianggap itu dinasti. Kalau seandainya nggak kompeten ya nggak usah dipilih lah, kan gampang gitu aja. Saya lu ngalamin itu. Tidak kepilih ya? Nggak kepilih. Karena orang nggak percaya sama Bang. Mungkin. Iya. Walaupun sudah tak usahain gimana caranya. Usahanya kurang apa enggak tapi? Ya lebih ke mentok ya. Budget gua habis waktu itu. Budgetnya habis. Tapi yang menarik adalah yang bilang bahwa dengan praktek balik ke tadi ya perubahan tadi, akhirnya yang bisa maju yang punya privilege itu, yang dekat sama yang di atas itu. Kalau gue balik lagi gue nggak mau membela siapapun, tapi orang yang punya privilege itu nggak cuman satu orang. Betul. Ada banyak yang sebelum-sebelumnya juga punya privilege. Betul. Apakah yang sebelum-sebelumnya kalau punya privilege dan peraturannya sudah boleh, apakah akan dipilih juga? Nggak tahu karena memang tidak dimajukan. Betul kan? Iya. Gitu. Karena anak-anak yang lain kan emang tidak berniat maju. Yang dulu-dulu kan belum berniat ya kan. Setelah berapa lama baru mau maju kan. Terakhir kan salah satu anak mantan direktur kan suka hobinya main tembak-tembakan kan. Ya namanya anak kecil main tembak-tembakan masa nggak boleh? Iya betul. Iya, ya boleh sih orang. Nggak usah anak direktur, anak tukang bakso juga main tembak-tembakan. Iya, tembak-tembakan. Jadi nggak ada yang salah. Tapi membuat gini, kalau ada yang bilang dengan perubahan ini kan anak muda maju dan lain-lain gitu loh. Tapi kan nggak semua anak muda punya privilege yang sama, itu tadi gue bilang. Memang kalau ada privilege itu lebih gampang. Ya. Tapi kan nanti akan dinilai juga orang kerjanya yang nyaksikan orang banyak kok. Oh, berarti bener sih, gimana kemampuannya? Iya. Lah kalau kerjanya culun ya ngapain? Dipilih. Kan ada anak yang lain loh. Oh berarti sebenarnya dia dipilih bukan karena privilege-nya ya? Lebih mudah memang. Tapi lebih gimana? mudah maju. Iya kan ada spot. Kesorot dong. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan dengan adanya peraturan ini berubah, ada anak-anak muda yang lain yang nggak punya privilege bisa maju. Nah, yang penting gimana kompeten. caranya? Bisa nggak sebenarnya? Karena semua mata tuh jatuhnya ke sana semua nih. Punya privilege akhirnya bisa maju. Bisa nggak sih? Yang nggak punya privilege? Sulitnya sebenarnya, nah, kalau di sisi ini, gue setuju bahwa ini adalah salah di sistem
Ini karena kita bahasa perusahaan ya. Kalau ini salah di partainya kalau menurut gue. Susah banget dari analogi partai. Nggak semua divisi-divisi di perusahaan tersebut suka memajukan anak muda. Jadi ini kalau pertanyaan lu, gimana caranya anak muda lain maju tanpa privilege? Harusnya dikembalikan ke divisi-divisi. Inilah fungsinya divisi untuk mengkaderisasi anak-anak muda sehingga bisa naik. Ketika jadi head division, kan ada kemungkinan bisa naik ke atas. Nah masalahnya budayanya nggak ada. Tapi kan nggak semua divisi nggak memajukan anak muda, kan ada Rata-rata. divisi lain yang memajukan anak muda. Bahkan divisi yang ngaku divisi anak muda, Gimana? Habisin kalimatmu itu. Aku nungguin loh. ada namanya divisi, kayak di satu perusahaan yang gua tahu nih ada namanya divisi mawar. Ya, saya tahu teman saya itu. Ya, Ya. isinya anak muda semua. Iya dong. Ya berarti kan dia memajukan anak muda dong. Tapi lihat sekarang, Kenapa? nggak ada fungsinya. Ya tapi kan ada anak-anak mudanya. Cuman memang tapi yang tidak menunjukkan kualitas. lumayan lah. Apa yang lumayan dari partai Divisi divisi Mawar. Bapak? Ya. Lumayan lah. namanya anak muda mungkin butuh bimbingan. Nah, kalau kita mau point of view kita membela divisi anak muda ini, ya mungkin divisi-divisi lain juga sirik karena ini anak muda semua. Tapi kan divisi yang lain juga ada anak mudanya dan Tapi dimajukan tidak. juga. Hanya 1-2 doang kan. Iya tapi ada kan. Tapi kan nggak semuanya. Nggak semua divisi. Mungkin melakukan divisi lain itu walaupun ada anak muda tapi bisa berkembang dengan baik Yes. karena mengikuti Asian value. Mantap. Balik. Oh ini Balik. memang pemegang kuat Asian Buat value. Asian value. Iya dong. Oh, iya, Ya iya. kalau yang baru itu mungkin ngelunjak, nggak hormat, Oh iya benar. rebel, Rebel. memberontak, Iya. Akhirnya nggak bisa maju-maju kan. nggak bisa mau maju tenggelamin. Lonjak kamu. Jadi kalau di pertanyaan lu tadi adalah, terus gimana dong anak-anak muda ini bisa maju tanpa privilege? Ya pertanyaannya dibalikin bukan ke undang-undangnya, tapi bagaimana para divisi-divisi ini memutar otak bagaimana caranya memajukan anak-anak muda di divisi mereka. Berarti nggak ada masalah dong dengan peraturannya sebenarnya. Yang membuat kan menjadi masalah kan adalah pertama peraturannya dibuat seakan-akan mendekati kontestasinya, itu satu. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang legowo bahwa ketika peraturan ini udah bisa berhasil diubah, ya PR-nya sekarang adalah bagaimana divisi-divisi di perusahaan tersebut bisa menciptakan anak-anak muda lain yang lebih hebat gitu loh. Ya udah, berarti tanggung jawabnya sekarang lebih ke divisi-divisi itu dong. Nah, yang bikin jadi makin melebar masalahnya adalah kantor cabang lain itu merubah peraturan. Gua agak bingung. Kantor cabang lain itu apa sih? Kantor Aslinya? ini kan Pilkada DKI Jakarta ini kan. Oh, jadi emang cuma DKI dong yang berubah? Enggak, peraturannya kan buat seluruhnya, Iya. peraturannya buat semua. Sebenarnya bisa buat semua anak cabang. Oke, realnya aja dah. Jadi kan ini kan MA kan merubah aturan nih. yang nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau balik lagi. Iya. Portalnya nungguin. Oh, portalnya tungguin. Balik lagi. Tar dulu biar kamu tahu supaya nggak terulang di sana ya. Kan kalau yang dulu itu kan MK kan. Nah, sekarang kan MA. Beda dong. Iya, kalau MK kan mahkamah kakak, kalau MA kan mahkamah adik. Gitu kan. Nah, Enggak, oke. MA ini mau rubah peraturan, batas umur dicabut. Oke. Nah, lagi-lagi kecurigaan keluar Oke. bahwa anak bontot ini kayak maju nih. Ini mindset masyarakat harus dirubah loh itu. Tunggu. Gimana? Ya iyalah. Kalau aku lihat ini hanya momentumnya aja pas. Itu kan asumsi. Kebetulan. Iya, bener. Asumsi aja itu. Bener. Ya udah positif thinking aja. Buktinya kalau seandainya itu terjadi tanpa adanya Asian value, nggak mungkin mikir gitu dong. Iya, benar. Tunggu. Nih, gue menarik banget nih kalau misalkan ngomongin momentum dan misalkan berandai-andai. Berandai-andainya gini, oke, sekarang kan kita woro-woro nih, ribut gitu kan. Karena peraturannya dirubah, lalu nggak berapa lama lagi adiknya diusung. Ya kan? adiknya diusung. Nah, kalau misalkan pada waktu mau pemilihan adiknya tidak diusung, nggak ada masalah dong. Betul. Peraturannya nih. Betul. Iya toh? Ya kan? Walaupun netizen akan ngomong lagi. Apa? Itu karena netizen sudah bersuara.
Coba kalau kita nggak bersuara, kita diam-diam aja sebagai masyarakat akan maju itu barang pasti gitu. Jadi Iya sih, pasti pasti gitu omongannya gitu. Nah, sebenarnya adalah ya bagaimana kita menyikapinya jadinya gitu loh. Kita ini sebagai apa nih point of view-nya siapa? Masyarakat. Kalau menurut kalau gua pribadi, MA membuat peraturan gitu. Ya kalau gua nggak suka. Bener kata Pak Gahar. Iya. Lu nggak suka karena peraturannya apa karena Kompetensi. Karena beda nih. Kompetensi. Oh gitu. Iya. Oh menurut lu kalau gini, misalkan di bawah ketika itu layer ini kita harus maklumin, layer A, layer 1, 2, 3, 4 kita dipaksa untuk memaklumi, kita harus melihat sisi lainnya. Kompeten nggak ini orang? Ya kalau udah. memang kompeten, Ya jangan dipilih kan Makanya gitu. yang terjadi sekarang di anak cabang, ya itu, ya jangan dipilih, tinggal nggak usah dipilih. Lah terus ngapain orang pada ribut semua itu? Ini paling kan medisinya culun. Bener. Ngapain rame-rame? Nggak usah dipilih titik. kalau dirasa tidak kompeten. Iya, Iya, tapi kan? nanti endingnya dipilih juga kan? Ya udah. Ya nggak Ikutin tahu, aja. belum tentu loh. Ini belum tentu karena kan kita nggak tahu. Misalkan lawannya siapa? Kalau misalkan dilihat lawannya lebih kompeten, ya masa orang ya milih tetap yang nggak kompeten, bener nggak? Iya benar. Ya kan? Berarti nggak akan ada masalah dengan perubahan itu jadinya karena ujung-ujungnya kalau masyarakat melihat si anak ini yang dicurigai tidak kompeten, akan yang dipilih adalah yang kompeten pasti itu. Ya kayak contohnya nih, Anda kalah kan? Bisa ngomong biasa aja nggak? Kagetan loh ini. Nunjuknya kayak, hampir aja aku emosi. Lu kalah kan? Waktu lagi pemilihan Ngomong kalahnya biasa aja bisa nggak? pemilihan direktur di Universe lu kalah kan? Ya. Ya kan? Kalahnya sama orang yang lebih muda dan gak kompeten atau apa? Sama. Menurut saya ya nggak kompeten. Oh, menurut Anda ada kompeten? Pakai nanya, ya jelas lah. Secara pengalaman sama divisi saya ya udah pasti Gahar. Tapi kenapa bisa kalah? Pasti karena masyarakat atau karyawan-karyawan yang lain Karyawan di perusahaan saya itu tidak melihat Anda kompeten. betul. Kok ngalah? Ya berarti kan bagaimana pandangan karyawan Anda itu melihat Anda kompeten atau enggak? Kalau mereka ngelihat Anda nggak kompeten ya nggak dipilih lah jelas. Lah ya Simpel betul sama. kan? Berarti ngapain Ya. ribut? Nah, yang ditakutin masyarakat, sebagian masyarakat di luar 58% adalah kecurangan. Ini masuk ke topik kedua nih. Adalah kecurangan ketika yang maju masih punya ikatan sama yang berkuasa. Nah, Nah. Tiba-tiba setuju. Tunggu, Anda kalah karena dicurangi atau saya nggak ada bukti. Terus saya mau pakai apa? Ya pakai dia anggap aja curang lah. Udah paling gampang kok itu. Nggak ada bukti ya udah kita anggap curang. Iyalah. Gitu aja. Logika mana? Nah, itu yang ditakutin masyarakat sekarang. Ketika ada masih ikatan dengan kekuasaan. Oh, oke. Nah, ya menurut gua benar bisa dimaklumin. Ya ketakutan dan kecurigaan itu bener sih bisa Karena dimaklumin tipis sih. menurut gua garisnya. Cuman yang harus kita sadari adalah kalau kita tarik ke belakang pemilihan direktur sebelumnya, direktur yang masih menjabat itu akan turun kampanye untuk direktur yang baru selama mereka berasal dari divisi yang sama. Oh gitu? Iya. Biasanya gitu? Iya. Oke. Dan nggak salah? Dan nggak salah. Ya terus masalahnya di mana? Masalahnya ini karena yang direktur yang lama tidak berada di divisi yang lama. Oke, berarti masalahnya itu kan karena tidak ada di divisi yang lama. Mungkin. Tapi kalau misalkan dia ada di divisi yang lama, Tergantung siapa yang mau mengeluarkan opini tersebut. Jadi maksudnya Asian Valley itu dipakai kalau sesuai divisi. gitu. Yang terjadi seperti itu gue lihat ya. Ya dong, berarti nggak akan ada masalah kalau misalkan si anak muda ini berasal dari Ini kalau, divisi. nah ini poin Betul. kedua kalau gue berada di posisi 58%. Nah, Oke. ya seperti itu. Misalnya yang berkuasa ada di kelompok A. Ya. Yang A nggak akan bilang dia curang. Yang B dan C akan teriak curang. Ketika yang berkuasa di kelompok C akan nggak merasa curang. Yang A dan B yang curang. Apalagi kalau kalah. Apalagi kalau kalah. Kalau menang pasti nggak akan ngomong curang dong. Bener, karena kalau kita melihat track record terjadi pemilihan direktur dulu-dulu, direktur lama itu akan berkampanye untuk calon dari divisinya. Oke. Nah kalau misalkan dengan konteks yang sekarang, konteks untuk kantor cabang atau Salah satu daerah. cara untuk memperbaiki ini semua adalah kumpulin orang-orang di tengah, boom, potong generasi. Gimana tuh? Menurut gua adalah
yang sudah mendarah daging nih pola pikirnya di bumi hanguskan. Oke, itu kan Potong kiasannya ya, kiasannya. Potong generasi baru muncul, udah mau peraturannya seperti apa? Itu lebih susah pasti, yakin gua. Karena itu ini nggak bakal andai-andai. bisa. Kan ini kalau kita berdebat kayak gini, nanti kan orang banyak menarik lah. Kalau dulu kan gini, dulu versi lo juga beda. Dulunya versinya Pak Gahar kan berjaya di kantor cabang. Kalau kayak gitu nggak mungkin. Terus yang bimbing anak-anak baru itu siapa? Ya udah langsung anak baru aja nih dengan peraturan yang mau ditetapin seperti apa. Dengan ideologi dari divisi tersebut. Iya. Oke, bisa Karena susah. Sekarang semua kalau yang gue nggak suka adalah di keributan ini adalah semua berbicara sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oh iya? Iya. Ya kalau nggak penting apa yang dia mau? Nah itu dia. Gimana Pak? Jadi gimana? Iya benar Pak, benar. Aku ngomong sendiri. Iya. Aku VO, kamu Iya, apa VO ngomong sih? Oh VO kedengeran. Ini sesuai dengan kepentingan. Lu akan bilang itu curang kalau kepentingan lu nggak tercapai. Gua nggak akan bilang curang ketika kepentingan gua tercapai. Tapi aku kemarin juga gitu sih. Contoh, misalnya kalau ini pandangan abu-abunya aja gitu, kasarnya aja. Ketika semua orang bilang curang, lah permasalahannya emang yang curang satu divisi doang. Ya nggak tahu kan. Divisi lain kecurangan itu nggak bisa dibuktikan. Betul. Maksudnya adalah ketika di fakta di masyarakat adalah divisi lain pun melakukan hal yang sama. Yang dilihat masif atau enggaknya. Iya. Nah, apakah itu bisa terukur? bukan masalah terukur kalau buat Yan. Masalahnya adalah orang itu teriak yang dinilai masif. Ya penilaian masif itu harus tangible, harus bisa diukur. Kekuasaan tadi, ketika lu punya logistik yang lebih banyak di mata masyarakat ya. Nah, yang gue kesel adalah ketika lu berteriak bahwa ini curang, tapi lu nggak menyebutkan kiri kanan lu juga curang. Lu itu benci sama satu divisi atau lu benci proses curangnya? Ya harusnya proses curangnya dong. Nah, kecurangan itu yang salah. Yang terjadi adalah mengatasnamakan proses curang tapi menyasar satu divisi. Kayak gini. Anak lu ngambil uang 2.000 tanpa sepengetahuan lu, maling nggak? Maling. Orang masuk rumah lu ngambil TV, maling nggak? Maling. Yang harusnya dihukum yang mana? Dua-duanya dong. Yang ngambil TV lah. Ya, anak lu juga pasti harus dihukum dong. Lu kasih tahu bahwa nggak boleh ngambil uang. Oh ya, dihukumnya apa dulu Yes, ya? iya. Tapi yang dibahas adalah yang ngambil TV-nya. Yang ngambil receh-receh nggak pernah diperhitungkan. Karena orang berpikir pangkas atas, bawah baik. Sik ta. TV itu berapa juta? 2.000 kamu bandingin ya jelas jauh lah. Oh, Ya itu masih sama dengan yang biasa-biasa aja bagi di mata masyarakat yang berteriak itu curang. oh oke. Ya memang TV kan berapa juta, tapi yang ngambil 2.000 ada 10 juta. Nah, Ngerti nggak maksudnya? Ya. satu Ya jadi orang, banyak dong. satu orang 10 diambil juta 2 orang. juta. Kalau ada 10 juta orang kan Ya, tapi kan anak sendiri. Minum dulu yuk. nggak, maksud gua adalah kalau melihat membahas Asian value ini adalah nggak apa-apa kita bahas Asian value, tapi disapu rata. Oke, gimana tuh? Jangan berdasarkan kepentingan satu kelompok. Kalau lu bilang nggak boleh dinasti politik, lu nggak boleh bilang ada kecurangan, ya lu hajar semuanya gitu. Kalau gua ya, anggaplah oke, yang terpilih curang, gitu. Tapi lu nggak boleh lupain kecurangan kiri kanan. Ini kayak lu tau nggak kayak di Jadi lu setuju dong kalau misalkan yang terpilih itu curang, walaupun yang lainnya juga curang. misalnya, gua kan bilang misalnya. Intinya lu setuju nggak? Setuju. Kenapa kayak gue diginin Panji ya? Maksud gue, lu pernah nggak waktu di sekolah Hah? yang bikin keributan nih satu kelas, Heeh. tapi yang dihukum satu orang doang nih, mewakili. Nah, ya jangan kayak gitu dong. Jadi semuanya harus dihukum. Semuanya harus dihukum, semuanya harus disorot gitu loh. Jangan hanya untuk, jadi kan tumbal. Tumbal untuk ngasih tahu bahwa ini curang, tapi kiri kanannya aman. Ya pada intinya setiap orang juga harus fair. Kalau misalkan melihat oh yang ini curang, ya curangnya kenapa dulu? Iya. Dan yang lain juga mesti dilihat kecurangan yang lain. Jangan sampai kita fokus ke satu curangan, Betul. tapi yang lain dilupakan. Itu Ketika satu kalau ngomongin ngomong kecurangan. ketika ngomongin dinasti politik lah, di divisi lain melakukan dinasti politik ketika anaknya maju juga kok. Jadi ya lu setuju dinasti politik? Enggak, kalau gue adalah ini sikap kita mau gimana? Kalau nggak setuju kita hajar semuanya. Ya setuju aja lah.
Ya setuju kok. Lu setuju? Dinasti politik itu sudah mendarah daging, bro. Setuju nggak tapi? Setuju. Kalau ada dinasti politik? Ya iyalah. Sadar nggak sadar, pasti kalian tuh melakukan itu. Nah itu tadi gue bilang. Ini kan masalah kepentingannya aja. Kepentingannya, masalah kepentingannya kalah. Kalau mau hajar semuanya bahwa salah. Yang ini salah, yang di kota ini salah, di kota ini. Kan rekomendasi. Kalau nggak cocok ya jangan dipilih. Udah titik. Apa yang mau diributin? Nah, kalau gua dalam angkat ya ini harus adil, harus rata. Lu bahas orangnya atau bahas kesalahannya. Jangan pernah mengatasnamakan kesalahan itu untuk menghajar satu orang padahal orang lain pun melakukan yang sama. Bagus. Itu Gitu bagus. loh. Ngomong setuju sama saya. Culun kalian semua. Kita udah panjang Hah? ngobrolnya dan kalau gua sih berkesimpulan sebetulnya setiap orang tuh boleh aja sih untuk kasih pandangan pribadinya dia karena maksud gua setiap orang juga punya pengetahuan terbatas ya. Kita menilai juga sebagai apa ya sesuai dengan kapasitas kita Iya, gitu benar, loh. benar, Mungkin waktu kita punya kapasitas pemikiran kita lebih panjang, mungkin penilaian kita berubah. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, wah ini kok begini sih sekarang, mungkin karena kapasitas pemikirannya hanya segitu. Tapi waktu kapasitasnya lebih besar, point of view lebih banyak, mungkin bisa jadi berubah gitu. Jadi kalau menurut gua untuk sekarang yang nggak boleh hilang adalah kebebasan untuk kita berpendapat. Iya. Kalau menurut kita yang ini jangan dilakukan, yang ini nggak apa-apa dilakukan, yang ini boleh dipilih, ini nggak usah dipilih. Kalau Iya, menurut gua benar. gitu sih. Benar. Gitu. Gimana Pak Gahar? Kebebasan berpendapat. Ya, nikmatilah. Kalau sebentar lagi akan ada. Sebelum nutup gue kasih pertanyaan. Karena menurut gue kenapa harus adil? Ya kenapa? Karena menurut gue perubahan umur itu diprotes. Tapi perubahan kualifikasi pendidikan nggak pernah diprotes. Kalau lu baca peraturan sekarang, tamatan SD boleh. Makanya peraturannya ditambah. Itu karena Asian value. Yang lebih tua nilainya lebih tinggi daripada yang lebih pintar walaupun dia lebih muda. Nah waktu diubah nggak ada yang protes. Karena waktu itu orang yang ngubah pengen maju. Oh, lebih tua nih orangnya. Ya pada waktu itu iya. Hidup Asian value. Oke. Nggak usah so-soan itulah nggak mendukung. Yang bilang apa sih? Alah, kamu nyari kerjaan juga butuh Asian value. Gayamu nggak usah alah. Nah iya bener, itu tadi gue bilang. Jangan lu bilang, gue nggak, wah parah nih ngomongin Asian value. Tapi berapa minggu kemudian tiba-tiba ngechat, bro ada loker nggak sih? Itu apa artinya? Udahlah, nggak usah munafik. Nggak, Cukup gahar saja. Cukup gahar aja. Mau gue udahin sebenarnya, Ya, tapi ya, ini ya. harus gue clearkan nih. Ya, Tapi ya. tetap aja, setiap orang bisa untuk direkomendasikan. Tapi kalau misalkan yang menang itu, yang dipilih itu adalah tidak kompeten, nah itu Ya, yang itu. salah gitu. Nggak apa-apa, bebas. Bebas. Kan orang kan ngajarin cari koneksi yang banyak, Nah, iya, link yang banyak. Itu tujuannya apa? Ya. Iya, Oke, udah jemputan udah mau ikut tuh. Nah, ya. Nah ya. Nggak ada transport ini. Gak ada. Oke, kalau gitu ini udah dulu kali ya. Udah lah. Ya, biar Udah kita mudah-mudahan aman ya. Aman. Kayak channel lo. Semoga kolaborasi bareng Cameo, komisi Komisi. dan apa? Politikin aja. Oh, oke, politikin aja Ya. ya. Nama udah kreatif. Oke. Semoga bisa terus jalan dan kalian berdua selamat ya. Aman. Yang paling aman, penting kan aman itu ya. kan. Iya. Ya pulang dari situ aman. Editor kerja kalian. Oke, thank you. Thank Sampai you. ketemu.